Dokter bolak-balik kayak gimana, dan kalau misalnya proses bayi tabung itu kan prosesnya ada dokter yang melakukan, jadi kayak gak mungkin gitu kalau misalnya anak orang lain. Sarwendah buka suara, bongkar bukti medis. Thalia 100% anak kandung Ruben Onsu. Sarwendah akhirnya merespons keraguan publik tentang status Thalia Putri Onsu. Maraknya isu di media sosial yang meragukan hubungan genetik Thalia dengan Ruben Onsu akhirnya dibantah tegas oleh Sarwendah dan Dr. Ari. Dokter yang menangani Sarwendah dan Ruben Onsu sejak 2014. Sarwendah menunjukkan surat resmi dari rumah sakit yang berisi hasil pemeriksaan medis dan menegaskan Thalia adalah anak kandung Ruben Onsu. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Thalia terbukti sehat dan merupakan anak biologis Ruben Onsu berdasarkan hasil pemeriksaan darah lengkap. Klarifikasi ini menjadi pengingat bagi publik untuk tidak mudah percaya pada hoaks dan selalu mencari informasi yang akurat dari sumber terpercaya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, Ta'ala makasih Mas Vero, ya Allah. Vena Melinda merayakan ulang tahunnya yang ke-53 dengan momen haru dan kejutan dari kedua putranya. Vena Melinda mengaku sempat merasa sedih karena mengira tidak akan ada perayaan ulang tahun. Namun ternyata itu hanyalah bagian dari rencana kejutan. Kedua putranya kompak mempersiapkan kejutan ulang tahun yang mengharukan untuk Vena Melinda, lengkap dengan kue dan dekorasi. Vena Melinda terlihat sangat bahagia saat menerima kejutan dari Atala berupa mobil di hari spesialnya, akan tetapi itu cuma prank. Tapi untuk yang mobil ini, gambaran dulunya ya, anggap simulasi untuk tahun. Jadi ini bukan. Ini mobil teman aku mah yang itu. Tapi kadonya ini maksudnya. Mama. Ya ini tahun depan. Tahun depan ada gambaran, Mak. Setelah momen prank, kedua putranya Verel Bramasta dan Atala Naufal memberikan kejutan ulang tahun yang sesungguhnya. Limited edition. Wow, thank you. Detik-detik menegangkan terjadi di ruang sidang. Nikita Mirzani terlibat cekcok panas dengan jaksa penuntut umum setelah permintaannya untuk memutarkan rekaman bukti yang dimilikinya tidak digubris. Sidang akhirnya ditutup, membuat Niki kecewa berat. Ia bersikeras tidak ingin ditahan kembali, menyebut bahwa penahanan sebelumnya hanyalah buang-buang waktu. "Saya tidak bisa rawat anak-anak saya," ujar Niki dengan nada emosi. Bukti udah jelas, buktinya. Lagi-lagi, Nikita Mirzani bikin geger. Kehebohan yang ditimbulkan bukan karena sukses menuai prestasi di balik jeruji besi, melainkan karena keberaniannya yang cukup lantang, menyuarakan isi hati dan pikirannya di ruang sidang atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang didakwakan kepadanya. Hakim ketua pun sampai berkali-kali meminta agar terdakwa dan pengunjung untuk diam, akan tetapi ucapan orang nomor satu di ruang sidang tersebut seakan tidak dihiraukan, bisa dibilang kalah oleh emosi Nikita dan pengunjung yang terlalu membuncah lantaran yang dianggap pandai hukum, justru berbuat sebaliknya. Tapi ini dari bila dilihat dari kacamata Nikita dan warga, plus 62 yang berpihak kepadanya. Kali ini, Nikita banjir dukungan, warganet terlanjur mendadak jatuh hati pada keberaniannya melawan kebatilan yang menimpa. Status terdakwa boleh saja disandangnya. Namun soal jago berkicau memperjuangkan keadilan, setidaknya bagi dirinya dan juga asisten pribadinya yakni Ismail Marzuki atau Mail. Nikita berani lantang berbicara.
bahkan cenderung tajam. Akan tetapi sejatinya Nikita hanya manusia biasa. Terbukti dalam sidang kemarin, Nikita 2 kali terlihat meneteskan air mata. Yang pertama ketika hakim ketua memutuskan menunda sidang agar Nikita bisa berobat. Berkali-kali Nikita meminta majelis hakim melanjutkan sidang dan menolak sidang untuk ditunda. Namun bukan Nikita yang berhak menentukan di ruang tersebut, hasilnya seperti sudah diketahui, sidang ditunda. Dan rencananya kembali digelar Kamis 14 Agustus 2025 mendatang. Momen Nikita menitikan air mata lainnya terjadi saat Arkana Mawardi, putra bungsunya, dibawa masuk ke ruang sidang. Namun lagi-lagi Niki harus menelan pil pahit dan menunda rasa rindunya, karena peraturan menyebutkan bahwa anak di bawah umur tidak diperkenankan ada di dalam ruang persidangan. Terkait hal ini, mau tidak mau siapapun harus mentaati, karena tidak ingin ada trauma mendalam bagi anak-anak tersebut. Sidang boleh saja ditunda, namun ada beberapa hal lain yang mencuri perhatian publik dari sidang Nikita. Mulai dari outfit yang dikenakan, Nikita nyaris nggak pernah failed, tetap elegan dan slay meski statusnya terdakwa. Terus make up-nya itu, simple dan sangat berstatement, yang makin menegaskan dinginnya tembok penjara tak bisa memadam pesona kecantikannya, meski hanya untuk sedetik saja. Dari sekelumit kisruh di ruang sidang, masih ada satu hal yang membuat netizen gagal fokus, yakni kesabaran 2 petugas wanita yang mendampingi Niki dalam persidangan. Ya, bila minggu lalu mbak yang satu ini berusaha keras memakaikan borgol kepada Niki, kali ini ia harus bersabar menanti Niki mengenakan rompi tahanan usai meninggalkan ruang sidang. Semoga kasus ini bisa segera selesai dengan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Semangat Kak Niki. Semangat! Semangat Niki! Kami we love you. Nikita Mirzani kembali meradang. Setelah pekan lalu, persidangan sempat gaduh lantaran majelis hakim dan JPU menolak untuk mendengarkan bukti kunci yang baru saja diperoleh Niki. Kamis ini, emosi Nikita kembali terpancing lewat aksi jaksa penuntut umum yang kerap kali memotong kesaksian Dr. Samira alias Doktif. Drama syarat emosi di persidangan Nikita Mirzani pun semakin menjadi. Tatkala ia mengetahui bahwa putra bungsunya, Arkana Mawardi, tiba-tiba saja terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gendongan salah satu karyawan Niki, Arkana terlihat begitu lemah. Tadi saya nemenin Arkana yang kondisinya beneran ini nggak bohong, kalian lihat sendiri kondisinya lemah banget ya, masuk rumah sakit. Terus sekarang keadaannya pucat. Kenapa bawa di sini? Karena kan Arkana itu selalu sama ambinya, kalau nggak sama Teati. Sekarang Teatinya jadi saksi, terus nggak ada siapa yang nemenin, nggak mungkin dia di rumah sendirian kayak gitu. Dalam kesempatan itu, Arka pun dibawa masuk ke dalam ruang sidang dan bertemu ibunya setelah berbulan-bulan tak bertemu. Kerinduan seorang ibu terhadap putranya terlihat begitu jelas. Arkana sudah 2 kali bolak-balik rumah-rumah sakit. Selama hampir 6 bulan, Niki ditahan lantaran kasus yang dihadapinya. Kemarin dia jadi anak ini baru pulang tadi malam dari rumah sakit lagi. Untuk symptoms? Dia tuh punya masalah pencernaan gitulah, sama kasusnya sama yang kemarin. Bahkan kemarin sempat mau operasi apa segala macam, akhirnya disembuhin dulu. Ternyata tadi malam dia kumat lagi. Makanya kemarin tuh jam 9 apa jam 8 tuh dibawa lagi ke rumah sakit Pondok Indah. Ada dia nyariin ibunya nggak? Kalau itu udah pasti, sampai teteh-tetehnya dimarahin karena biasanya kan yang nemenin tidur, terus yang nemenin ke rumah sakit kan Niki. Jadi kayak pas kemarin di rumah sakit tuh kayak aku sama Ami suntiknya, aku nggak mau kalau nggak sama Ami gitu. Lebih baik aku mati aja kayak gitu. Tak bergeming adalah sikap dan keputusan majelis hakim
setelah sebelumnya Niki sempat gagal mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan anak. Kini, ketika majelis hakim serta jaksa penuntut umum akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya sang anak sangat membutuhkan ibunya. Lantas, akankah majelis hakim memberikan kelonggaran untuknya dapat pulang dan bertemu anak-anaknya?